Alasan orang buat ngedeketin orang lain itu macem-macem. Alasannya orang buat ngejauhin orang juga macem-macem, teman-teman ya. Pastinya kamu pun juga punya alasan yang berbeda, right ya. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, yuk kita baca yuk teman-teman ya. Siapa sih sosok yang ketahuan menjauh dari kamu, teman-teman ya? Dan niatnya apa? Apakah dia takut kehilangan kamu ya? Apakah dia tidak ingin menyakitimu jadi dia menjauh dari kamu, atau masalah apa sih ya? Kita bakalan baca. Kali ini general reading teman-teman ya, sama seperti biasanya. Jadi ini bacaan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Buat teman-teman Leo di bacaan kali ini, teman-teman Leo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, segeralah menuju ke description ya, karena description ada alamat email ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Jadi kalian boleh kontak ke sana teman-teman ya, dan juga term and condition berlaku pastinya ya. Lalu di sana juga di description ada link ya untuk kalian menuju ke 3 channel dari Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Nah, kalian wajib banget teman-teman ya untuk kepoin tiga-tiganya. Apalagi ya, channel yang paling baru adalah channel ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Di sana ada terapi music ya, brainwave, binaural teman-teman ya, dimana kalian boleh putar itu berulang-ulang ya, supaya apa sih? Supaya kualitas hidup kalian jauh lebih baik, pastinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian bingung, apa sih kak itu brainwave, apa sih kak itu binaural, apa sih kak itu dan bla 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 gitu kan, kalian googling ya teman-teman ya. Dan pastinya setelah googling kalian juga boleh milih apa yang memang kalian butuhkan. Kalau misalkan kalian butuh untuk relationship kalian jauh lebih baik, ada juga di sana. Untuk yang namanya memaksimalkan aura kalian juga ada gitu kan ya. Untuk apa lagi? Ada semua teman-teman ya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk hidup jauh lebih baik, silahkan menuju ke sana. Yuk kita baca yuk sekarang ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Leo ya, di cerita yang pertama, kalian cuman perlu denger aja teman-teman ya, dari 1 sampai 3 ya. Siapa tahu ini tiga-tiganya adalah cerita hidupnya kamu, pengalaman kamu ya, pernah kamu alami ya, who knows ya. Oke, siapa sih dia? Ciri-cirinya orangnya kayak gimana? Oke. Love di sini. Love ya. Zodiaknya bisa jadi Taurus, bisa jadi Libra ya. Taurus, Libra, atau sionya bisa jadi sio ular ya. Sio anjing. Antara 4 itu ya teman-teman ya. Dan ciri-cirinya dia tuh orangnya lovable ya, artinya orang yang gampang banget disukai sama orang. Penampilannya dia cukup menarik ya, pakai apa aja tuh kelihatan cocok banget ya teman-teman ya. Dan juga orang yang menyenangkan gitu loh ya, orang yang menyenangkan, orang yang secara finansial juga oke ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu orang yang kalau ngobrol ya itu bisa bikin nyaman orang lain yang berada di dekatnya ya, seperti itu. Nyaman lah. Yang paling butuh perhatian itu sebenarnya adalah ketika kamu berhubungan sama dia ya. Dia ini tipikal orang yang gak bisa LDR-an teman-teman. Kalau LDR repot gitu. Repotnya apa? Repotnya kalau misalkan dia dideketin sama orang lain ya pastilah ambiar ya. Nah, seperti inilah gitu. Nah, sekarang kita bakal lihat nih teman-teman ya, alasannya dia menjauh dari kamu tuh apa ya. Alasan dia menjauh dari kamu tuh apa? Oke. Masih terjebak dengan masa lalu ya teman-teman. Jadi bolak-balik ya. Hubungan ini bisa jadi on off ya teman-teman ya. Jadi terjebak dengan masa lalu, masih belum bisa melepaskan ya, masih belum bisa move on ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih kita lihat ya alasan bukan menjauh ya, tapi lebih ke kenapa gitu ya. Karena takut ya teman-teman ya, antara gini loh, di satu sisi dia nggak bisa melepaskan, tapi di sisi yang lain dia tuh banyak kepikiran gitu. Aduh, ini baik nggak ya, hubungan ini oke nggak ya, hubungan ini seperti apa nggak ya, kayak gitu loh teman-teman. Jadi dia kayak bermain dengan ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, ribet sendiri, bingung sendiri. Akhirnya dia
bingung sendiri gitu ya. Seperti inilah ya sebenarnya. Nah, lalu apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan kalau dalam keadaan seperti ini? Oke, be careful ya, karena apa? Karena potensi kamu terjebak di toxic relationship ini sangat besar sekali. Apalagi kalau misalkan kamu ceritanya bolak-balik ya teman-teman ya. Ayo move on aja yuk ke hubungan yang jelas teman-teman ya. Karena gini, untuk hal kecil aja kadang-kadang nggak selesai masalahnya gitu ya. Gimana nanti ke jenjang yang jauh lebih serius yang kita nggak tahu masalah apa yang akan ada di depan gitu loh ya. Masalah kecil ini a simple thing teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalian banyak yang mengalami hal ini cuman tidak aware sama pertanda ya. Jadi gini, kalau misalkan kita mau ngelihat seseorang ya, apakah seseorang itu bertanggung jawab, kita kan pasti kepingin ya punya pasangan yang tanggung jawab gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita cewek gitu kan ya, kepingin punya pasangan yang tanggung jawab. Kalau ada masalah dia bukan pasang badan tapi bersama-sama menghadapi itu dan tidak lari. Nah ini ya, kalau dari pacaran aja, dari awal aja dia ada masalah kecil ada aja menghilang gitu kan ya, dan ghosting, dan kamu masih berharap sama orang kayak begitu. Nah ini berarti kita nggak aware sama pertanda ya. Dengan seperti itu kita bisa melihat kualitas seseorang itu seperti apa dan bagaimana ya. Caranya seseorang bertanggung jawab mungkin lain-lain, tapi kita bisa melihat sebenarnya apakah seseorang itu bertanggung jawab apa enggak dari hal kecil aja gitu kan. Masalah kecil, bisa nggak sih dia menyelesaikan hal tersebut, atau respon sesuatu itu kita bisa lihat dari hal-hal kecil teman-teman. Nah kita mesti belajar aware sih dari sana gitu. Jadi untuk cerita yang pertama ini, hati-hati ya terjebak di relationship yang toksik ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya yang kedua. Kita lihat yang kedua ini ciri-cirinya kayak apa sih orangnya. Oke, ada Aquarius ya teman-teman ya, dan sionya kemungkinan potensinya sio macan ya, sio macan atau zodiaknya Aquarius ya kurang lebih. Orangnya kayak gimana? Orangnya nggak mau diatur sama orang. Orangnya nggak mau diatur sama orang, terus habis gitu juga seringkali nggak mau dengerin orang lain teman-teman ya. Jadi bebas untuk dirinya dia sendiri, nggak suka dikekang, nggak suka dikontrol sama orang lain. Tapi bagusnya dia juga tidak melakukan hal yang sama teman-teman ya. Jadi bukan orang yang tipikal bossy yang namanya ini orang gitu ya, enggak. Jadi kamu jangan ganggu aku juga gak akan ganggu kamu. Kamu punya aturan untuk hidup kamu sendiri, demikian pula aku gitu. Ya ini orang yang bisa nyelesain masalahnya dia sendiri, tanggung jawab untuk masalahnya dia sendiri ya, bukan masalahnya orang lain ya teman-teman ya, seperti itu. Orang yang gampang bergaul, mudah bergaul, tahu cara bergaul yang baik ya teman-teman, gak yang namanya suka ngurusin atau kepoin urusannya orang lain gitu kan ya, tapi lebih ke ya ngurusin hidupnya masing-masing lah, seperti itu. Nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek juga orangnya ya, biasa lah gitu. Finansial oke, teman-teman, cuman karena dia itu kadang-kadang nekat gitu kan, jadi suka melakukan hal-hal nekat yang pada akhirnya ya membuat dia belajar banyak ya. Tapi dia tidak menyesal sih, ini bukan tipikal orang yang akan nyesel kalau misalkan dia kehilangan sesuatu hal ya, apalagi itu udah pilihannya dia, enggak ya, seperti itu. Oke, kita lihat alasan orang ini menjauh dari kamu tuh apa ya. Alasannya ada rahasia-rahasia yang nggak bisa dia ungkapkan ya teman-teman ya, tentang suatu rahasia dalam dirinya dia, hidupnya dia ya, yang jelas dia nggak bisa ceritain sih ya, tentang seseorang yang berada di masa lalu ya, seperti itu. Jadi ini sih lebih ke sekarang ini lebih ke kontak ini ya teman-teman ya, secara fisik itu agak terputus ya tali silaturahminya ya sama kamu. Nah sekarang kita lihat nih ya, kalau kayak begini ceritanya ini ya, ketakutannya dia. Oke. Karena berhubungan dengan dia ya, atau berhubungan dengan kamu atau kalian kalau berhubungan ya, ini akan jadi berat. Beratnya apa? Nggak gampang hubungan kalian ini teman-teman ya, tidak gampang sama sekali. Ini sebabnya mungkin dia mundur teratur ya, alasannya pergi menjauh ya. Kalau dilihat dari kartu ini sih bisa jadi ini ghosting ya teman-teman ya, bisa jadi kartu kepergian yang jauh ya, seperti itu. Nah karena memang dia melihat kalau dibilang cinta, tapi sepertinya dia tidak terlalu
tidak terlalu mau atau tidak terlalu kuat ya untuk berada di satu kondisi sebuah hubungan yang harus diperjuangkan gitu loh teman-teman, yang berat-berat, yang tough ya, seperti itu. Jadi dia di samping dia mungkin gak mau nyakitin kamu, gak mau nyakitin orang-orang sekitarnya, dan juga ada beberapa hal yang memang dia gak bisa ceritain gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat nih teman-teman, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Oke. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Bisa jadi ini tadinya adalah hubungan-hubungan yang memang sulit untuk untuk diutarakan gitu ya, dan banyak ketidakjujuran teman-teman ya di sini. Jadi akan jauh lebih baik kalau lebih belajar apa adanya. Ini buat pembelajaran sih teman-teman ya. Next kalau misalkan kamu ketemu dengan orang lagi ya lebih apa adanya gitu loh ya. Jangan menyimpan sesuatu hal yang pada akhirnya ntar juga akan membaik, ntar juga pasti akan cerita, ntar ya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan dari awal tuh udah ngerti ya, sama-sama tahu dua-duanya. Itu akan jauh lebih enak gitu loh ngejalanin suatu hubungan, ketimbang nanti aja deh sambil jalan gitu ya. Ya seperti itu. Kalau misalkan buat kalian yang tidak terburu waktu ya, let's say ya under 20 gitu, masih 19 gitu kan ya, masih segitulah gitu kan, it's okay, it's fine gitu kan untuk saling mengenal sambil jalan. Tapi if you're talking about you are 40 gitu kan, 40 dan masih yang namanya akan seperti seperti 19 tahun gitu kan ya, you don't have many times gitu loh teman-teman kalau untuk mau menuju ke jenjang yang selanjutnya ya akan jauh lebih baik belajar lebih terbuka, lebih apa adanya ya dari awal. Karena seperti itu pun kalau misalkan ke jenjang yang jauh lebih serius ya sambil jalan bisa sih. Tapi kalau misalkan ibaratnya kalau sama-sama ya kan ada kan ya yang tidak mau ada status apa-apa, oke kita deket aja gitu kan ya, itu fine sih, nggak masalah. Tapi kalau misalkan untuk kalian yang memang ke jenjang yang jauh lebih serius ya akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar lebih apa adanya aja di depan gitu kan, supaya nantinya akan jauh lebih enak pola jalannya kayak gitu ya. Oke teman-teman, kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Yuk ya, cerita yang ketiga ini kayak gimana sih? Oke, ciri-cirinya dia seperti apa? Orangnya aktif ya, orangnya aktif, nggak bisa diem teman-teman ya. Kalau dibilang pekerja keras ya, orangnya seperti itu. Lalu menarik orangnya ya, menarik ya. Menarik tuh nggak harus ganteng sih ya, nggak harus cantik juga sih, tapi menarik aja gitu. Apa sih yang menarik gitu? Pernah nggak sih kamu ketemu sama orangnya gitu kan ya, dari suara aja kamu tuh udah jatuh cinta. Nah dari cara ngomongnya aja kamu tuh udah seneng banget. Dari cara ngomongnya aja udah kelihatan dia smart dan menarik ya. Inilah gitu kan yang namanya daya tarik, inner beauty seseorang ini terlihat bagaimana dari cara bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana cara dia bicara, tonasi, bahkan intonasi dia bicara itu bakalan bisa memperlihatkan loh ya kalau misalkan kita belajar ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kita belajar tentang mikro ya, suara-suara yang biasa mendengar ya, suara, tonasi, terus ekspresi ya, kita bakalan bisa melihat seseorang itu menariknya apa dan bagaimana ya, seperti itu. Nah menarik orang ini ya, menarik. Terus kalau dibilang tinggi badan oke ya, rata-rata lah teman-teman. Pekerja keras ya, kreatif, ada aja idenya, ide-ide yang dipakai tuh ada aja ya, bentar ini nggak kelar gitu loh ya. Jadi habis ini wah never ending story, hidupnya tuh beras banget ya. Gemini, Virgo ya, Gemini atau Virgo, dan kemungkinan sio kuda ya, sio ayam ya, kemungkinan 4 itu sih teman-teman ya. Seperti itu. Kita lihat alasannya dia menjauh dari kamu apa ya. Alasan dia menjauh dari kamu ingin membuktikan sesuatu hal ya, karena dia merasa bahwa ada beberapa orang yang kayak nganggep dia tuh sebelah mata gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Nah kita lihat nih. Oke, yang selanjutnya family ya, family. Kalau dibilang takut kehilangan keluarga gitu ya, takut kehilangan keluarga. Tapi alasan dia menjauh adalah karena ya dia tuh nggak mau dianggap sebelah mata gitu loh teman-teman ya. Dia ingin membuktikan
bahwa dia itu worth it, bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu juga sama gitu loh bagusnya ya, seperti ini. Kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan ya. Move on yuk ya, ke hubungan yang lebih realistis, ke hubungan yang jauh lebih jelas ya teman-teman ya. Move on. Lalu juga bisa belajar untuk apa sih? Menerima keterbatasan seseorang, karena nggak semuanya itu kan orang akan sesuai dengan ekspektasi ya. Ada tuh yang namanya kita kepingin pasangannya begini, tapi kalau misalkan apa yang kamu bingkai menjadi sempurna yang ada di pikiran kamu itu ternyata kamu tidak dapatkan, ya belajar untuk menyadari bahwa tiap-tiap manusia itu punya keterbatasan ya. Kalau kamu sayang, kamu akan bisa menerima perbedaan tersebut, belajar beradaptasi, tidak memaksakan kehendak pada orang lain ya. Tapi ya, kalau kamu terus-terusan terjebak dalam ikatan yang tidak jelas ya, hubungan-hubungan yang dengan ikatan yang tidak jelas ya, ayo move on lah, beranilah move on ya, untuk menuju ke hubungan yang lebih serius dan lebih real ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu 1, 2, dan 3 ya, buat kalian semua yang ketemu dengan orang ya macam-macam kan, kita ketemu orang di dunia ini teman-teman ya, pastikan kita ya bisa melihat dari banyak sisi sehingga kita banyak pembelajaran teman-teman ya. Oke. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pastinya dan tentunya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.